Sistem pencernaan manusia. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi. Dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dihasilkan berupa feses. Nah, proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini disebut sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, contoh bakso, bulat bakso gede, tidak mungkin kan langsung masuk utuh-utuh ke dalam tubuh. Nah, makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Nah, proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh ada dua cara, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik itu menggunakan gigi atau otot-otot yang ada di lambung dan usus, sedangkan secara kimiawi menggunakan enzim yang ada di mulut berupa ludah, lambung, ataupun usus. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Untuk lebih jelasnya lagi, simak baik-baik video berikut ini ya teman-teman. Pencernaan pertama terjadi di mulut. Nah, makanan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim ptyalin. Di sini terjadi pencernaan mekanik berupa gigi dan kimiawi berupa enzim ptyalin. Setelah halus, makanan kita telan dan masuk ke dalam kerongkongan. Terjadi gerakan peristaltik yang mendorong gumpalan makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, bolus mengalami pencernaan mekanis oleh dinding lambung dan pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Seperti gambar video tersebut ya, bergerak-gerak lambungnya. Nah, di sini enzim pepsin dan asam klorida mengubah protein menjadi pepton oleh pepsin dan asam klorida untuk membunuh kuman-kuman. Jadi makanan yang mengandung kuman akan dibunuh di dalam lambung. Gumpalan makanan atau bolus yang masuk ke dalam lambung dicerna lagi lebih halus dan disebut dengan kim. Nah, kim ini masuk ke dalam usus halus atau duodenum atau disebut juga dengan usus 12 jari. Nah, di dalam duodenum, makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh getah pencernaan dari kantong empedu dan pankreas. Lihat baik-baik gambar tersebut. Nah, selanjutnya makanan melalui bagian usus halus yang disebut jejunum atau usus kosong. Di dalam jejunum, makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Setelah itu, makanan masuk ke dalam ileum. Nah, zat makanan berupa glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, mineral, dan air diserap oleh bagian usus halus yang disebut ileum, usus penyerapan. Di dalam ileum terdapat banyak tonjolan atau lipatan yang disebut villi atau jonjot usus. Villi berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan lebih optimal. Makanan dari ileum masuk ke dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar, sisa-sisa air dan garam mineral yang masih tersisa diserap kembali sehingga makanan tersebut menjadi sebuah feses atau kotoran yang padat. Feses bergerak menuju rektum sehingga timbul keinginan untuk buang air besar. Feses selalu dikeluarkan dari tubuh melalui anus atau pup kita sebut istilahnya.